cincin batu manik-manik. Sudah lama lah saya tausiah, baru inilah gonta ganti. Bagaimana menyikapi huru hara rumah tangga supaya tak jadi huru hara hari kiamat? Rumah tangga ini kan isinya dua cuman, suami, istri. Anak-anak ini sebetulnya ngikut aja. Maka sebagai suami berperanlah tunaikan kewajiban. Kewajiban suami ini 5. Pertama ngasih makan, kedua kasih pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, kelima perhatian. Perempuan itu kalau udah dikasih yang 5 ini, tenangnya dia itu. Betul kan, Bo? Betul kan? Kasih dia makan. Ibu udah makan? Belum. Kedua, kasih dia pakaian. Jangan sampai kita tengok banyak orang sekarang laki tak mengasihi bini pakaian. Bini tinggi 170, dikasih kain 1 cm. Tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Aku kalau kau tahu kau dulu susah, gak mau aku nikah sama kau, kata si perempuan itu. Kan udah aku bilang aku susah. Gak ada kau bilang kau susah. Aku bilang dulu aku susah. Apa kau bilang? Dek, dunia ini cuma kau lah pilih. Maksud aku memang gak ada apa-apa. Tapi waktu aku bilang begitu kau senyum. Jadi sebetulnya gak salah juga laki-laki ini. Makanya ibu kalau laki-laki itu ngomong, dengarkan baik-baik. Kalau dia bilang cuma kau lah satu-satunya deh, terus gak ada mahal bilang. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Asal cukup itu mengamuk juga dia lagi, maka nasihati dia. Adinda, kalau laki baik di rumah, tak pakai narkoba, tak mencuri besi, tak begadang malam, kau udah dapat surga beserta isinya, Adinda. Janganlah kau minta aku punya helikopter, pesawat private jet. Pahamilah aku. Ibu tidak akan pernah bersyukur punya suami kalau membanding-bandingkan dia dengan artis. Karena yang ditengok tiap hari di sosmed artis ganteng kaya. Yang kaya itu pun setelah ditangkap polisi, rupanya main Bitcoin. Rupanya main apa ini, judi online ini. Dia pakai mobil mewah itu dipinjamkan showroom untuk iklan. Jangan jadi korban iklan. Ibu tak usah minta banyak-banyak sama suami. Asal dikasihnya makan, dikasihnya pakaian, dikasihnya pendidikan, dikasihnya tempat tinggal, dikasihnya perhatian, syukuri. Syukuri apa? Apa yang mesti digaulnya? Adapun sebagai suami, nah ini tadi kan sebagai istri. Sebagai suami, memang istri kita itu bebannya berat. Yang mengandung siapa? Istri. Kenapa istri itu mengandung? Karena mereka sabar. Aku seandainya ganti-gantian lah ya. Anak pertama dia, anak kedua aku. Maulah 2 bulan cuma. Yang mengandung istri, yang menyusukan istri, yang melahirkan istri. Maka sabar-sabarlah kalau dia bercakap. Perempuan itu 1 hari mesti mengeluarkan sekian ribu kata. Maka kalau dia bercakap, nggak usah kita pedulikan kali. Tinggal jurusnya kalau perempuan itu bercakap 3. Iya, betul. Apa lagi? Iya. Betul. Apa lagi? Cuman yang terlalu dekat, jadi ketahuan kan. Apalagi kalau orang Medan. Orang Medan mudah kali kalau dengar orang bercakap. Apa kata kau? Gini, apa kata dia? Gini, apa kata dia? Apa kata kau? Udah selesai.
terlalu masuk ke hati, nggak usah berperan. Nah itu. Ibu pun mesti paham juga. Laki-laki ini Bu, memang nasib laki-laki kan. Waktu kecil dimarahi emak, sudah besar dimarahi ayah, sudah sekolah dimarahi guru, sudah besar dimarahi atasan di kantor, sudah berbini dimarahi bini. Itu maka banyak laki-laki ini nggak siap jadi laki-laki, ini mau jadi bencong ya. Pergi dia ke Thailand sana, berubah menjadi lady boy, kaki lady, muka boy. Apa yang datang ini? Ini kotak infak, bukan untuk Ustaz Abdul Somad, bukan duit ini dibawa Ustaz Somad untuk bangun pesantren di Riau, bukan. Itu jelaskan supaya jangan ada dajjal di antara kita. Sengaja dibuka pintunya itu besar-besar supaya ibu-ibu bisa memasukkan cincin, gelang, rantai, STNK, BPKB, surat tanah, akte notaris, masukkan semua. Dan bagi yang mau pakai scan barcode, scan samping. Tuh, tik. Kalau bisa nolnya 6 juta. Mainkan. Suami yang menurut ibu biasa-biasa saja, aku muak kali lah menengok kau. Itulah suami yang diidam-idamkan gadis tua yang belum dapat laki sampai sekarang. Istri yang menurut kalian memuakkan, aku muak kali lah tengok kau. Itulah istri yang ditunggu-tunggu oleh jombloan sejati. Mudah-mudahan yang belum jumpa istri segera dipertemukan Allah dengan istri. Ya orang pun bilang itu. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Bagaimana menyikapi suami yang selingkuh? Lalu kita milih bertahan, tapi setelah itu kita selalu terbayang kesalahannya, sehingga selalu memicu pertengkaran. Laki-laki yang berselingkuh, dia sudah menghancurkan kepercayaan istrinya. Sekali kau rusak kepercayaan, maka dia tidak akan pernah percaya lagi di masa akan datang. Betul Bu? Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Anak kecil pula yang kalau nampak suami itu lambat balik, berubah bau parfum minyak wanginya, rapi mulai bajunya, handphonenya mulai pakai password, ajak dia duduk bersama, mau dibawa kemana? Kau bodan. Ini yang susun pakunya kau. Sedangkan mengasih makan, menyekolahkan ini aja gak sanggup kau, mau kau tambah pula bini lagi. Racun kau nanti. Tapi janganlah kasar macam itu. Orang Medan mana pula kasar ngomongnya, lembut lah dia. Bodan. Karena kalau dia tidak dikasih tahu, tidak ada rem, dia main browsing, masuk dia ke grup SD, masuk dia ke grup WhatsApp, jumpa kawan lama, hai adik, abang yang dulu naksir aku ya, maka kalau mata ibu tajam, sensor ibu tajam. Kalau ada istri bertanya, abang sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit mana, sedang di mana, mengaji jam berapa, sesungguhnya mereka itu ingin menyelamatkan rumah tangga. Betul Bu?
Kalau sebelum bapak berangkat disiapkannya kain sarung, baju koko untuk sembahyang, nanti kau selama di Medan tinggal di hotel syariah, jangan kau macam-macam. Anak kita kecil-kecil, hidup sekarang susah, solar naik. Maka sesungguhnya dia ingin menjaga rumah tangga. Bagi yang sudah terlanjur, mudah-mudahan bertaubat nasuha berhenti. Ibu juga, walaupun anak sudah do re mi fa sol la si do sol fa mi re do, maka tampillah seperti bidadari surga. Ambillah bedak dengkul agak 3 inci. Pakailah minyak wangi di depan dia. Bertutur kata yang lembut lah. Kalau dia balik, buatkan teh manis. Airnya sama, termosnya sama, gulanya sama, tapi rasanya beda, Resti. Selelah apapun ibu, tampillah dengan senyum, dengan penuh keterpaksaan. Bang, gimana kabar abang? Minum dulu ya. Lembutlah hati dia. Ini foto istrinya, ini selingkuhannya. Kenapa orang mau berselingkuh padahal muka istrinya lebih cantik? Kenapa? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan selanjutnya. Kenapa orang selingkuhannya buruk, jelek? Ingat Pangeran Charles, anak Ratu Elizabeth, Raja Inggris. Ingat siapa nama bininya? Lady Di. Cantik kan? Siapa nama selingkuhannya? Camilla, macam mak lampir. Kenapa dia lebih memilih Camilla daripada Lady Di? Jawabannya satu, rasa nyaman. Maka buatlah suami itu nyaman. Walaupun ibu kaya, walaupun harta warisan banyak, rumah tuh punya ibu, duit tuh punya ibu, gaji ibu banyak, PNS, bilang sama dia, Bang, aku memang lebih kaya, aku memang anak pejabat, aku memang PNS, tapi di rumah ini kaulah imamkan. Jangankan surat mobil, surat tanah ini, nyawaku untukmu sayang. Satu-satunya kesalahanku dalam hidup cuma satu, Bang, mencintai. Laki-laki ini ingin dihormati, dihargai, dimuliakan. Betul kan laki-laki? Tapi kalau kalian pula begitu datang dia, belum lagi keringatnya, lelahnya hilang, langsung ini tabung gas ini makanya banyak laki-laki listrik. Laki-laki nggak berkata-kata, langsung mati. Jadi pandai-pandailah menimbang, timbang-menimbang. Insya Allah suaminya baik, istrinya baik, tidak berpindah ke lain hati. Laki-laki pun kalau tak bisa mengasih duit, janganlah pelit kata-kata. Udahlah ngasih duit, tidak, cakap pun tidak. Cakap apalah payahnya cakap. Oh, bila dari surga. Menang hati mereka. Bang, gimana masakan nasi gorengku tadi? Padahal masihnya minta. Jadi bohong itu Pak, itu bukan bohong, itu namanya idkhalus surur, menyenangkan hati istri. Kau bidadariku salah, tapi aku gemuk Bang. Kau bidadari yang turun dekat restoran, tapi aku gendut Bang. Gak usah khawatir gendut deh, segendut apapun kau kecil di hadapan Allah. Aku pun tak pernah bilang itu ke istri.